Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran PKWU bersama Ibu di hari ini. Oke, langsung saja kita mulai ke materinya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis SWOT. Tapi sebelum masuk ke dalam materi analisis SWOT, Ibu mau membahas sedikit mengenai tugas yang kemarin ya, tentang alat pengolahan makanan khas asli daerah. Pada awalnya alat-alat masak itu kan merupakan peralatan dapur yang tradisional, tapi ketika seiring berkembangnya zaman, peralatan dapurnya itu berkembang menjadi peralatan dapur yang modern. Nah, untuk peralatan dapur tradisional itu contohnya seperti tungku ya, atau orang Sunda mah bilangnya hawu ya. Nah, tungku itu merupakan bagian yang paling utama yang ada dapur. Ya, iya, gimana mau masaknya kalau nggak ada tungkunya? Tungku itu dibuat dari batu cadas, bisa juga dari tanah liat atau dari batu bata. Bahan bakar yang digunakan untuk tungku ini menggunakan bahan bakar kayu. Selanjutnya ada dandang. Dandang itu terbuat dari tembaga yang warnanya kuning keemasan. Dandang juga sebagian besar digunakan untuk menanak nasi, untuk mengukus singkong, ketela rambat, umbi-umbian, pokoknya biasanya dipakai untuk mengukus gitu ya. Nah, kukusannya itu dia berbentuk kerucut yang terbuat dari bambu. Atau sama orang Sunda itu biasanya disebut dengan asilpan. Selain itu ada belanga. Belanga itu merupakan peralatan dapur tradisional yang bahan bakunya berasal dari tanah liat. Di Jawa, belanga umumnya disebut dengan kuali. Kalau di Aceh disebut dengan blangong. Nah, masing-masing daerah itu biasanya ada penyebutan-penyebutan tersendiri. Barangnya sama, tapi istilahnya berbeda. Kalau yang ini tuh kendi. Kendi itu biasanya dipakai untuk wadah air minum, dan kendi itu terbuat dari tanah liat. Lalu ada parutan kelapa. Parutan kelapa ini mungkin semakin ditinggalkan ya, karena sekarang sudah banyak sekali pedagang kelapa parut yang menyediakan kelapa yang tinggal diperas saja, atau malah sekarang sudah semakin banyak santan-santan instan yang dijual bebas di pasaran. Nah, parutan kelapa ini berbentuk persegi panjang seperti pada gambar, dan biasanya itu terbuat dari papan melinjo. Kalau yang ini udah nggak asing ya, ini sampai sekarang pun masih banyak digunakan, yakni cobek dan juga ulekan. Cobek itu biasanya terbuat dari batu ataupun tanah liat, dan ada juga yang dari kayu. Nah, fungsinya itu untuk menghaluskan bumbu atau juga untuk membuat sambal. Kalau yang ini wajan. Wajan itu merupakan salah satu peralatan dapur yang digunakan untuk menggoreng, memasak sayur, bisa juga digunakan untuk menyangrai, bisa menyangrai kacang-kacangan, sangrai kopi. Ya, biasanya kalau kopi itu disangrainya menggunakan wajan dari tanah liat seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi analisis SWOT. Ancaman dan juga peluang itu kan pasti akan selalu ada ya di suatu usaha. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita untuk melihat dan juga memantau perubahan lingkungan yang terjadi dan juga kemampuan dalam beradaptasi dari suatu usaha biar bisa tumbuh dan juga bertahan dalam ketatnya persaingan, karena kan pasti semakin hari akan semakin banyak pesaing-pesaing yang ada. Nah, oleh sebab itu sebelum melakukan usaha, sebelum kalian memutuskan untuk usaha, seorang wirausahawan itu harus bisa melakukan pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha ini dilakukan untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu, pemetaan usaha juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sih potensi usaha yang ada dan juga seberapa lama usaha yang akan kamu jalankan itu bisa bertahan. Ada beberapa cara atau juga metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha ini, baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Contohnya di sini dengan melakukan analisis SWOT.
Analisis SWOT itu sendiri merupakan suatu analisa terhadap lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal dari perusahaan kamu. SWOT di sini merupakan singkatan. Sesuai dengan hurufnya ada S, W, O, dan juga T. S di sini merupakan strength atau kekuatan, W-nya itu weakness atau kelemahan, O-nya itu opportunities atau kesempatan, dan T-nya itu threat atau ancaman. Di mana analisa internalnya itu lebih menitikberatkan kepada kekuatan dan juga kelemahan, ya, atau strength dan juga weakness-nya. Sedangkan analisa eksternalnya itu menggali dan juga mengidentifikasi semua gejala peluang atau opportunity yang peluang yang ada gitu ya, dan juga peluang yang akan datang serta ancamannya dari adanya atau kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Untuk contohnya nih, contoh analisis SWOT, Ibu contohkan di sini untuk makanan khas daerah rendang. Rendang itu kan merupakan salah satu jenis makanan yang sangat diminati oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Ya, hampir semua orang itu menyukai rendang, malah menjadi salah satu makanan khas dari Indonesia yang sudah go internasional. Malah dirilis di artikel tertentu itu menjadi makanan yang paling enak di dunia katanya gitu ya untuk rendang ini. Jadi membuat peluang usaha yang sangat terbuka bagi para pelaku usaha pembuat rendang. Nah, untuk analisis SWOT-nya ini didahului oleh proses identifikasi faktor eksternalnya dan juga faktor internalnya untuk menentukan strategi yang terbaik itu seperti apa. Lalu dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT yang tadi berdasarkan tingkat kepentingannya. Analisis SWOT itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya kita bisa mewawancarai pedagang rendang dengan menggunakan kuesioner. Nah, contohnya untuk analisis SWOT-nya ini seperti ini. Untuk analisis kekuatan atau strength itu setelah kamu lakukan wawancara, ternyata kamu mendapatkan informasi bahwa rendang itu disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, ya, dan juga harga jualnya yang bersaing. Serta bahan-bahan untuk membuat rendang itu mudah dicari. Nah, setelah kamu menganalisis kekuatannya atau strength-nya, hal yang perlu kamu lakukan setelah analisis itu kamu terus mempertahankan kualitas rasa, jangan sampai berubah. Lalu usahakan untuk terus mempertahankan harga. Dan juga untuk semakin menonjolkan keunggulan rendang yang akan dipasarkan. Lalu selanjutnya, analisis kelemahannya atau weakness-nya. Ternyata setelah kamu analisis, untuk rendang ini harga dari bahan-bahannya itu seringkali tidak stabil, ya, kadang naik, kadang juga turun. Dan juga biasanya daging sapi itu sering dicampur dengan jenis daging yang lain. Nah, hal yang kamu perlu lakukan setelah melakukan analisis kelemahan ini, kamu tonjolkan rasanya. Sehingga walaupun tadi untuk mengakali bahan-bahan harga, bahan-bahan yang kadang naik, kadang turun itu, yang tidak stabil, itu kamu tonjolkan pada rasanya. Jadi, walaupun porsinya tidak besar, tapi karena harganya murah, maka akan tetap memiliki daya tarik bagi pembeli. Terus meneliti lebih dalam lagi ketika kamu membeli daging. Kenali bentuk daging sapi asli dan daging lainnya, seperti misalkan daging babi, itu bentuknya seperti apa. Jadi kamu bisa menjual rendang dengan daging sapi yang asli tanpa harus dioplos dengan daging yang lain, karena itu sudah pasti akan merugikan para pelanggan. Selanjutnya analisis kesempatan atau opportunity atau analisis peluang, ya sama aja. Hasil analisisnya seperti dapat melayani pesanan pesta atau catering, ya. Pesaing kamu itu bisa melayani dalam bentuk yang atau dalam partai banyak untuk pesta dan juga catering. Lalu bisa membuka warung makan atau juga restoran dengan menu khas rendang yang lezat. Hal yang bisa kamu lakukan setelah analisis tadi, kamu menyiapkan dan juga mulai menawarkan rendang pada pelanggan yang membutuhkan, baik itu untuk pesta, event tertentu, maupun untuk makanan sehari-hari. Coba kamu mulai membuat rencana pemasaran rendang dari rumah ke rumah atau door to door,
atau bisa juga melalui jasa online. Dan kamu mulai membuat rencana untuk membuka warung atau rumah makan yang membuat menu rendang. Selanjutnya, analisis ancaman atau threat. Ternyata setelah kamu menganalisis, timbul permasalahan seperti semakin banyaknya pesaing yang muncul bila rendang buatan kita itu disukai oleh konsumen. Dan juga kemungkinan harga pesaing itu lebih murah dari harga yang kita tawarkan. Itu kan menjadi ancaman bagi kita gitu ya. Nah, hal yang bisa dilakukan itu kamu menjaga kualitas rendangnya. Jadi, meskipun pesaing kamu bisa menjual harga rendang yang lebih murah, tapi ketika kamu menjaga kualitas rendang, kamu menjaga rasanya, tentu pelanggan akan tetap membelinya ke kamu gitu ya. Dan juga jangan terlalu cepat untuk menaikkan harga jual. Ketika harga bahan baku atau daging itu sedang naik di pasaran, kita bisa tetap menggunakan harga lama dengan kualitas rasa yang tetap, tapi bisa disiasati dengan mengurangi porsinya. Dari data tersebut, setelah dilakukan analisis SWOT, bisa menunjukkan bahwa usaha pembuatan rendang itu memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan dengan ancamannya. Kamu juga bisa melakukan strategi yang bisa diterapkan. Contohnya seperti memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal untuk meningkatkan kualitas masakan, jadi memenuhi kebutuhan dan selera pembeli, bisa juga dengan meningkatkan kualitas rasa dan juga tampilan pada kemasannya. Nah, jadi dari hasil analisis SWOT ini, kamu bisa tahu lebih banyak hal positifnya atau lebih banyak hal negatifnya gitu. Ketika lebih banyak hal positifnya, itu menjadi lampu hijau untuk kamu untuk membuka usaha tersebut. Tapi ketika misalkan banyak ancamannya, kamu lihat lagi, bisa nggak kamu mengatasi ancaman yang tadi? Kalau sekiranya kamu bisa untuk mengantisipasi ancaman tersebut, kamu bisa maju. Tapi kalau misalkan sekiranya hal itu memberatkan, hal itu tidak bisa diantisipasi oleh kamu, lebih baik tidak meneruskan niat kamu untuk melakukan usaha yang di bagian itu. Coba kamu cari lagi bagian usaha yang lain gitu ya. Kalau misalkan di makanan, ketika threat-nya dan juga weakness-nya itu lebih besar dibandingkan strength dan juga opportunity-nya, coba kamu beralih di jenis makanan yang lain. Cari yang strength dan juga opportunity-nya lebih tinggi dibandingkan weakness dan juga threat-nya, gitu ya. Untuk tugas yang sekarang, coba kamu cari salah satu jenis makanan khas daerah yang ada di sekitar lingkunganmu, atau bebas deh mau apa aja ya makanan khas daerahnya, bisa dari daerah Sunda atau juga di wilayah Nusantara, bebas. Terus lakukan pemetaan peluang usaha berdasarkan analisis SWOT yang tadi. Terus di sini kamu tuliskan nama kamu, nama jelas, dan juga kelasnya. Ini untuk menghindari plagiarisme ya, untuk menghindari yang cuman nyomot pekerjaan punya temennya diupload ulang. Kamu tuliskan, pokoknya mulai dari sekarang diwajibkan untuk menuliskan nama di setiap tugas yang kamu kerjakan ya. Terus nama makanan khas daerahnya apa, lalu sama kamu analisis strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, dan threat-nya apa ya. Cukup sampai situ aja dulu. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Jangan bosen-bosen ya, kita ketemunya lewat layar kaca lagi. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu, jadi kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Kita bisa kembali tatap muka lagi. Tetap jaga semangatnya, tetap jaga kesehatannya. Ingat, terapkan selalu 3M dan patuhi protokol kesehatan. Oke? Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.